Sebuah pertanyaan yang mengemuka di awal adalah, apa tujuan berdirinya Jemaat Ahmadiyah dalam keberadaan begitu banyak agama dan gerakan yang sudah ada? Setiap orang yang mempercayai salah satu agama wahyu pasti juga percaya bahwa Allah pada waktu-waktu yang berbeda telah mengutus berbagai nabi ke dunia, dan bahwa tidak ada kaum atau bangsa telah dibiarkan tanpa seorang Rasul Allah. Evolusi rohani umat manusia adalah seluruhnya berkat golongan orang ini, dan selain karena merekalah tidak akan ada apa-apa di dunia ini kecuali kegelapan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa immin ummatin illa khala fiha nadhira. Tidak ada satu kaum pun yang kepadanya tidak diutus seorang juru peringat. Surah Al-Fatir ayat 25. Penelitian sejarah dan penemuan-penemuan arkeologi meneguhkan kita dalam keyakinan ini, yang terbukti suatu faktor besar dalam menggalakkan persatuan di antara bangsa-bangsa. Dan yang semua kebaikan ini dinisbahkan kepada Al-Quran, karena kebenaran ini pertama dicanangkan oleh kitab ini. Jika kita mencoba menemukan maksud para nabi ini diutus, kita akan menemukan bahwa penyebab kedatangan mereka senantiasa adalah kerusakan rohani manusia dan terputusnya semua hubungan langsung dengan Allah. Para nabi ini senantiasa muncul seperti awan bermuatan air hujan yang menyegarkan kembali bumi setelah musim kering yang panjang. Mereka adalah jawaban Allah yang diturunkan dari langit kepada jeritan dari orang-orang yang mencari Dia. Mereka seperti sangka kala yang ditiup oleh pemburu yang melihat tambang untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang terserak-serak. Dunia diseru oleh mereka kembali kepada kebenaran dan memulai perjalanannya menuju tujuannya yang sebenarnya di bawah petunjuk mereka. Kami meyakini bahwa rangkaian nabi ini akan berlanjut di masa mendatang, sebagaimana ia telah berlangsung di masa lalu, karena akal menolak terputusnya permanen kenabian. Manakala manusia terus melalui zaman kegelapan rohani, zaman di mana manusia akan menyimpang jauh dari penciptanya. Apabila dari waktu ke waktu manusia mudah tersesat dari jalan yang lurus dan meraba-raba dalam kegelapan pekat keraguan dan keputusasaan dalam upaya mereka untuk mendapatkannya kembali. Bila mereka hendak terus mencari cahaya dalam semua zaman dan masa itu, tidaklah mungkin untuk percaya bahwa para pembawa pelita dan pembimbing ilahi akan berhenti muncul, karena ini tidak sesuai dengan rahmaniyat, sifat pengasih dan murah Allah, bahwa Dia akan mengizinkan penyakit tetapi tidak akan menyediakan obatnya, bahwa Dia akan menciptakan dahaga tetapi akan menjauhkan sarana memuaskannya. Membayangkan demikian akan berarti menghina sumber dari segala sumber kasih sayang dan mengkhianati kebutaan rohani kita. Pada saat ini, sehubungan dengan sikap mereka terhadap agama, manusia dapat dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, mereka yang menyangkal kebutuhan terhadap agama dan entah menolak Allah sama sekali atau percaya kepadanya, seperti halnya mereka percaya pada sungai-sungai dan gunung-gunung, karena keyakinan ini bagaimanapun tidak memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Andaikan mereka memutuskan bahwa ada Allah, cara hidup mereka tidak akan mengalami perubahan apapun, karena keyakinan mereka pada Allah tidak ada hubungannya dengan tindakan dan perilaku mereka. Orang-orang semacam ini kadangkala telah melangkah begitu jauh hingga menyatakan bahwa mereka tidak bisa menyerahkan kemerdekaan mereka kepada Allah
sekalipun, dan bahwa mereka tidak bisa merusak harga diri mereka dengan berdoa kepada dan merendahkan diri di hadapannya. Golongan orang kedua adalah mereka yang percaya pada Allah dan sifat-sifatnya, tetapi mereka berada dalam keadaan orang kehausan yang telah tersesat di antara bukit-bukit pasir gurun, dan yang sepanjang bermil-mil tidak bertemu dengan setetes air. Semakin dia mencarinya, menjadi semakin dalam dahaganya dan semakin besar penderitaannya. Tetapi pengembaraannya tidak membuahkan hasil baginya. Dia berlari dari satu fata morgana yang menipu ke fata morgana lain. Tetapi setiap kali kekecewaannya menambah rasa sakitnya. Dan dalam pencarian air, dia mengembara lebih jauh dari air itu, sampai ia tiba di gerbang kematian. Golongan yang orang ketiga puas dengan keadaan atau nasib mereka, bukan karena mereka percaya bahwa mereka telah memenuhi semua hasrat alami mereka, tetapi karena mereka telah kehilangan keberanian dan telah putus asa dari karunia Allah. Mereka membayangkan bahwa karunia Allah itu terbatas kepada kaum-kaum sebelum mereka, dan bahwa mereka itu seperti anak tiri yang tidak bisa berharap untuk mewarisi harta ayah tiri mereka. Oleh karena itu, mereka pasrah makan dari remah-remah yang kaum-kaum terdahulu telah tinggalkan bagi mereka karena rasa kasihan. Tapi tak satu pun dari kondisi-kondisi ini alami atau wajar. Ketidakpedulian golongan orang pertama tersebut di atas, upaya yang sia-sia dari golongan kedua, dan kepasrahan yang lahir dari keputusasaan dari golongan terakhir sama-sama sia-sia dan tidak menguntungkan. Satu-satunya hal yang dapat memberi manfaat pada para pencari Allah adalah pengenalan dan pengetahuan yang benar tentang Dia, yang menghalau segala keresahan dan menghilangkan semua yang memisahkan manusia dari penciptanya, dan akhirnya membawa manusia ke hadirat Allah. Pengetahuan yang benar semata dapat menghadirkan agama kepada manusia dalam bentuk yang dapat diterima dan yang dapat disetujui penilaian manusia. Dan ini telah selalu dilakukan dan hanya bisa dilakukan oleh seorang Nabi Allah. Oleh karena itu, renungkanlah, apakah ada agama apapun hari ini yang para pengikutnya mengaku masih memiliki apa yang diberikan kepada dunia melalui para nabi itu? Tidakkah benar bahwa manusia telah entah terpaksa menerima keyakinan bahwa karunia Allah telah habis untuk kaum-kaum terdahulu, atau meninggalkan agama sama sekali, atau memedaya diri dengan keyakinan bahwa mereka telah sampai pada tujuan itu, namun hanya seperti orang dalam keadaan tidak sadar yang menerima semua kemuskilan sebagai benar, yang tidak memiliki hakikat bagi para penonton? Bila demikian, dunia ini membutuhkan seorang nabi hari ini sebanyak dalam segala zaman sebelumnya. Itulah sebabnya pendiri Jemaat Ahmadiyah telah mengajarkan bahwa pintu wahyu senantiasa tetap terbuka dan akan terus tetap terbuka, dan bahwa zaman ini memberi kesaksian tentang kebutuhan terhadap seorang nabi. Tapi kita tidak mendasarkan keyakinan kita pada kesaksian zaman semata. Kita juga didukung oleh kesaksian para nabi sebelumnya. Kami menemukan bahwa semua agama mengandung nubuat atau kabar-kabar gaib tentang kedatangan seorang nabi dalam zaman ini. Umat Hindu sedang menunggu kedatangan Neha Kalang Avatar yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab suci mereka. Umat Kristen sedang menunggu kedatangan kedua Al-Masih,
Kaum muslim sedang menanti-nantikan kemunculan Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Umat Zoroaster percaya akan kedatangan Mesio Darbahmi, dan lain-lain, dan lain-lain. Seandainya kedatangan nabi-nabi telah berhenti untuk masa yang akan datang, bagaimana mungkin semua kaum ini telah sepakat pada satu kenyataan bahwa seorang nabi yang kedatangannya telah dinubuatkan akan datang. Satu ciri khas dari nubuatan-nubuatan ini adalah bahwa ada banyak kesamaan antara berbagai tanda yang dijelaskan oleh agama-agama berbeda yang menunjukkan kedatangan nabi yang dijanjikan. Semua nubuatan ini menunjukkan masa nabi itu dengan meramalkan merajalelanya kejahatan, mewabahnya penyakit-penyakit, jatuhnya bintang-bintang, gerhana matahari dan bulan, berulangnya perang-perang, dan lain-lain. Lagi, diramalkan bahwa nabi-nabi yang dijanjikan ini akan menyebarkan kebenaran ke seluruh dunia, dan bahwa agama yang benar akan unggul di atas semua agama lain dengan cara yang belum pernah terjadi. Sekarang, di satu sisi, penggenapan sesungguhnya dari tanda-tanda yang terdapat dalam nubuatan-nubuatan ini menunjukkan bahwa kabar-kabar gaib itu tidak mungkin palsu. Dan di sisi lain, tugas dari semua nabi yang dijanjikan itu membuat mustahil bahwa pada satu waktu yang sama, semua nabi ini akan membuat agamanya masing-masing unggul di atas semua lainnya. Oleh karena itu, kesimpulan tidak dapat dihindari bahwa semua nubuat ini mengacu pada satu sosok yang sama yang akan melalui kekuatan-kekuatan rohaninya menghimpun umat manusia dari semua agama dan membimbing bangsa-bangsa di dunia sepanjang jalan yang benar. Nubuat-nubuat ini juga menunjukkan bahwa sementara nabi yang dijanjikan itu akan sama untuk semua agama, ia akan memiliki perbedaan-perbedaan yang begitu khas sehingga setiap bangsa akan menerimanya sebagai kepunyaannya. Dia akan begitu terkait dengan India, sehingga kaum Hindu akan dapat menerimanya sebagai Neha Kalang avatar mereka. Dia akan sangat terkait dengan kaum Zoroaster, sehingga mereka akan dapat menerimanya sebagai Mesio Darbahmi mereka. Dia akan sangat terkait dengan kaum Muslim, sehingga mereka akan dapat mengakuinya sebagai Mahdi mereka. Dan dia akan begitu terkait dengan umat Kristen, sehingga mereka akan mampu mengenali dalam dirinya Al-Masih. Ini dapat terjadi hanya apabila dia berhubungan dengan kaum-kaum yang berbeda dalam kapasitas-kapasitas yang berbeda. Misalnya, dia dapat terkait dengan satu kaum oleh agama, dengan kaum yang lain oleh ras, dan dengan kaum ketiga hubungannya mungkin sosial atau politik. Sehingga setiap bangsa akan siap untuk mengakuinya sebagai kepunyaannya sendiri. Keyakinan kami adalah bahwa semua hal ini terdapat dalam diri pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang dibangkitkan Allah untuk reformasi zaman ini. Beliau mengaku sebagai Al-Masih bagi kaum Kristen, Mahdi untuk umat Islam, Krishna atau Neha Kalang avatar untuk kaum Hindu, dan Mesio Darbahmi untuk kaum Zoroaster. Singkatnya, beliaulah nabi yang dijanjikan milik setiap bangsa dan diangkat untuk mengumpulkan semua umat manusia di bawah bendera satu iman. Dalam dirinya terpusat harapan-harapan semua bangsa. Dialah kubah perdamaian yang di bawahnya setiap bangsa bisa menyembah penciptanya. Dialah pintu yang melaluinya semua bangsa dapat melihat Tuhan mereka. Dan dialah titik pusat tempat bertemunya semua jari-jari lingkaran. Oleh karena itu, ditahbiskan bahwa dunia akan menemukan kedamaian dan ketentraman hanya melalui dia. Sebagai orang Persia oleh ras, dialah sosok yang dijanjikan dari kaum Zoroaster. Sebagai orang India oleh kelahiran, dialah sosok yang dijanjikan dari kaum Hindu. Sebagai Muslim oleh iman,
Dialah yang dijanjikan dari kaum muslim. Dan setelah datang dalam roh dan kekuatan Isa alaihissalam, membawa obat untuk reformasi keburukan-keburukan sosial yang berlaku di negeri-negeri Kristen. Keburukan-keburukan yang telah meletakkan beban yang tak tertahankan di punggung bangsa-bangsa Kristen setelah lahir di bawah pemerintahan Kristen, dan juga setelah membela kehormatan Isa alaihissalam terhadap serangan-serangan yang telah ditujukan padanya selama ratusan tahun. Beliau berhak diakui sebagai sosok yang dijanjikan dari kaum Kristen. Semua nubuat dari nabi-nabi sebelumnya tergenapi dalam pribadi beliau dan di tangan beliau. Ketika waktu untuk penyempurnaan nubuat-nubuat ini mendekat, Allah memberitahukannya kepada beliau, dan dengan demikian menunjukkan bahwa pada pribadinya lah nubuat-nubuat ini akan tergenapi. Konon bahwa sosok yang dijanjikan itu akan muncul di timur, dan begitulah yang terjadi. Matius pasal 24 ayat 27 dan Yesaya pasal 41 ayat 2. Demikian pula telah dikatakan bahwa sebelum kedatangan Al-Masih, nabi-nabi palsu akan muncul, dan begitulah yang terjadi. Yaitu sebelum Ahmad alaihissalam mendakwakan diri, beberapa orang mengaku sebagai Al-Masih, yang pengakuan beberapa di antaranya hampir menipu orang bijak. Lalu terjadilah, seperti telah diramalkan, perang-perang dan sampar-sampar, dan kelaparan-kelaparan, dan pada akhirnya tergenapi tanda perkasa yang diuraikan dengan kata-kata umum dalam Alkitab dan dalam Jamaspi, kitab Zoroaster, sebagai menggelapnya matahari dan bulan, tetapi yang dijelaskan secara lebih rinci dalam kitab-kitab Islam. Sudah ditentukan dalam kitab-kitab ini bahwa pada saat kedatangan Mahdi, matahari akan terhalang atau gerhana pada hari kedua dari hari-hari gerhananya, serta bulan akan terhalang atau gerhana pada malam pertama dari malam-malam gerhananya selama bulan Ramadan. Telah secara khusus dinyatakan bahwa tanda ini belum pernah ditunjukkan untuk segala pendakwa lainnya. Nubuatan ini juga telah tergenapi, dan penggenapannya mengukuhkan kebenaran dakwah Ahmad alaihissalam sebagai Mahdi dan Masih. Gerhana-gerhana ini terjadi pada tahun 1894 dalam bulan Ramadan, pada tanggal-tanggal yang sudah dikabar gaibkan. Dan meskipun banyak orang telah mengaku sebagai Mahdi atau Masih sebelum beliau, pertemuan ini tidak terjadi selama masa salah satu dari mereka. Dalam masanya juga disaksikan fenomena paling luar biasa yang telah diramalkan dalam kitab-kitab suci terdahulu, tapi yang belum pernah dialami sebelumnya. Telah dikatakan bahwa dalam masa Nabi yang dijanjikan akan ada perdamaian, bahwa anak-anak akan bermain dengan ular dan domba dengan serigala, tapi bahwa akan ada juga peperangan. Dengan kata lain, bahwa perdamaian dan perang akan terjadi berdampingan. Kita ketahui bahwa pemandangan mengejutkan ini disajikan oleh dunia di sekeliling kita sekarang. Patriotisme di satu sisi, di kebanyakan negara telah mengakhiri penindasan dan perselisihan yang sudah terlalu lazim dalam masa-masa sebelumnya, dan telah memungkinkan negara-negara untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Dan di sisi lain, hubungan internasional berada dalam keadaan kebingungan yang menyebabkan satu bangsa hidup dalam ketakutan terus-menerus, dan kecurigaan terhadap bangsa lain, dan kecemburuan internasional mencapai puncaknya. Selain nubuat-nubuat ini, nubuat-nubuat rinci tentang kedatangan Nabi yang dijanjikan diberikan dalam kitab-kitab Islam, yang semuanya telah terpenuhi. Beberapa dapat disebutkan di sini. Diramalkan misalnya bahwa dalam masa Nabi yang dijanjikan itu, suatu alat transportasi baru akan membuat unta-unta menganggur.
Ini telah terpenuhi dengan dikenalkannya kereta api. Kabar akan dibawa seketika dari satu bagian dunia ke bagian lain. Ini telah terpenuhi dengan penemuan telegraf dan telegrafi nirkabel. Kaum perempuan akan meningkat jumlahnya dan akan banyak dipekerjakan untuk penjualan barang. Bahwa pakaian wanita akan menyingkap bagian-bagian tubuhnya yang dulunya dianggap pantas untuk ditutup. 3 kekuatan besar akan berperang dengan 3 kekuatan besar lainnya, dan bahwa 3 yang menang akan menduduki Konstantinopel. Tapi bahwa seseorang akan lari dari Konstantinopel ke Asia Kecil, dan akan berperang, dan akan merebut kembali wilayahnya. Negara-negara Kristen akan unggul di mana-mana, sehingga Arabia akan terputus dari kekaisaran Turki, dan bahwa pemerintahan-pemerintahan terpisah akan didirikan di Irak, Suriah, dan Mesir. Suatu kaum tertentu akan memperpendek bulan-bulan, hukum Islam akan diabaikan, perjudian akan meningkat, pasukan-pasukan besar polisi akan diperlukan, kaum wanita akan berpakaian seperti laki-laki, golongan-golongan pekerja akan berkuasa, pemerintah-pemerintah Islam akan hancur, kondisi agama Arabia akan menjadi menyedihkan, benda-benda mati akan berbicara. Ini mengacu pada penemuan gramofon, radio, televisi, dan lain-lain. Moda-moda baru angkutan akan diciptakan. Ini mengacu pada pesawat terbang dan lain-lain. Tanah yang terletak di antara 2 lautan, yang di satu sisinya ada karang, dan di sisi lainnya mutiara, akan dibelah, dan dengan demikian laut-laut akan disatukan, dan banyak kapal akan melewati celah itu. Ini jelas mengacu pada terusan Suez dan terusan Panama. Buku-buku dan surat kabar akan diterbitkan dalam jumlah besar. Beberapa penemuan akan dibuat dalam astronomi. Saluran-saluran irigasi atau pengairan akan dibuatkan dari sungai-sungai yang akibatnya akan mengering. Gunung-gunung akan diledakkan. Bepergian akan meningkat. Di beberapa negara, penduduk aslinya akan dilenyapkan. Pengorbanan para janda dan kebiasaan-kebiasaan kuno lainnya yang sejenis akan dihapuskan oleh negara. Nabi yang dijanjikan itu akan menderita 2 penyakit, satu di bagian atas tubuhnya dan satunya di bawah, bahwa rambut kepalanya akan lurus, bahwa dia akan berwarna gandum, bahwa dia akan menderita sedikit gagap dalam ucapannya, bahwa dia akan berasal dari keluarga petani, yang saat berbicara, ia kadang-kadang akan menekankan tangannya ke pahanya, bahwa dia akan muncul di sebuah desa bernama Kada, dan bahwa ia akan menggabungkan dalam dirinya pangkat Masih dan Mahdi. Dan demikianlah yang telah terjadi. Ahmad, Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam, menderita vertigo dan diabetes. Ia berambut lurus, berwarna kulit gandum, dan sekali terbata-bata dalam ucapannya. Dia memiliki kebiasaan menekan tangannya ke paha sambil memberi suatu penjelasan, dan berasal dari keluarga pemilik tanah. Dia adalah warga Kadian atau Kade, sebagaimana Kadian banyak disebut. Singkatnya, bila kita memandang semua nubuatan ini secara kolektif, kita menemukan bahwa semuanya tidak berlaku pada zaman selain zaman ini, dan tidak pada pribadi selain Ahmad alaihissalam. Tampak jelas bahwa zaman sekarang adalah zaman kedatangan Nabi yang dijanjikan, yang kemunculannya dikabarkan oleh nabi-nabi terdahulu, dan bahwa Ahmad alaihissalam adalah Nabi yang dijanjikan, yang kedatangannya telah sangat ditunggu-tunggu selama berabad-abad. Ketika kita melihat bahwa sebelum kebanyakan tanda ini disaksikan,
pendiri Jemaat Ahmadiyah, setelah menerima wahyu-wahyu dari Allah Ta'ala, mengabarkan kemunculan banyak tanda ini, seperti misalnya mendekatnya wabah, perang dunia, gempa-gempa bumi sejagat, wabah influenza, dan lain-lain. Keimanan dan keyakinan kita menjadi lebih kuat, dan kita terpaksa percaya, seperti setiap orang yang tidak bertindak tanpa berpikir, tapi menimbang dan merenung, dan bertindak dengan keadilan, bahwa Allah telah memenuhi harapan-harapan semua bangsa dalam pribadi pendiri suci Jemaat Ahmadiyah. Awan rahmatnya telah menurunkan air hujan, dan tanah-tanah yang telah kering telah tersirami. Diberkatilah orang yang mengumpulkan air ini di ladangnya, dan menolak semua sikap sombong dan munafik, menjunjung tinggi imannya di atas kekayaan dan kemuliaan dunia ini. Jemaat Ahmadiyah dengan demikian harus dibedakan dari golongan-golongan dan firkah-firkah agama lain oleh fakta bahwa para anggota komunitas ini setelah memandang tanda-tanda tersebut untuk kedatangan Nabi dan Mujadid atau pembaharu zaman akhir, telah menerima dakwah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, dan bahwa tidak seperti begitu banyak orang lain, mereka tidak lagi menunggu kedatangan Rasul akhir zaman. Sekarang untuk menjelaskan maksud kedatangan pendiri suci Jemaat Ahmadiyah, sebagaimana dijelaskan beliau sendiri. Beliau bersabda, tugas yang untuknya Allah telah menunjukku adalah bahwa aku akan dengan melenyapkan rintangan-rintangan yang telah terbentuk antara manusia dan penciptanya, menanamkan kembali dalam hati umat manusia kecintaan dan pengabdian kepada Allah, dan dengan mengungkap kebenaran akan mengakhiri semua peperangan dan perselisihan agama, dan dengan demikian meletakkan dasar perdamaian abadi, dan akan mengenalkan manusia dengan kebenaran-kebenaran rohani yang sudah ia lupakan, dan akan menunjukkan kepada dunia kehidupan rohani sejati yang telah terganti oleh nafsu-nafsu duniawi, dan akan dalam kehidupanku sendiri memperlihatkan kekuasaan-kekuasaan ilahi yang dengannya manusia telah dianugerahi, namun yang dapat diwujudkan hanya melalui doa dan ibadah. Dan yang terpenting, aku akan secara permanen mengokohkan kembali tauhid atau keesaan Allah yang cemerlang dan murni, yang bersih dari semua pikiran berhala, yang telah hilang sama sekali dari hati manusia. Pelajaran tentang Islam halaman 34. Allah telah memenuhiku dengan ilmu supaya aku akan memperingatkan orang-orang yang telah sesat dan akan membimbing orang-orang yang tinggal dalam kegelapan kepada cahaya. Allah telah mengutusku untuk memperbaiki keadaan menyedihkan ini dan untuk membimbing umat manusia kembali kepada tauhidnya. Untuk maksud ini, aku telah menjelaskan semua hal kepada kalian. Aku juga telah diutus untuk memberikan kepada dunia iman yang lebih kuat dan untuk menunjukkan kepada dunia keberadaan Allah. Karena iman telah layu dan keyakinan terhadap kehidupan akhirat telah menjadi dongeng, dan amal perbuatan manusia menunjukkan bahwa seluruh kepercayaannya tertuju pada dunia dan dalam benda-benda materi, dan bahwa ia tidak memiliki iman kepada Allah atau kehidupan yang akan datang. Manusia berbicara tentang Tuhan dan tentang kerohanian, tetapi hati mereka penuh dengan kecintaan terhadap dunia ini. Isa alaihissalam telah menemukan umat Yahudi dalam keadaan yang sama seperti aku menemukan dunia saat ini. Dan sebagaimana ketiadaan iman telah menghalau kecintaan kepada Allah dari hati umat Yahudi dan telah menghancurkan akhlak-akhlak mereka, dunia saat ini tidak lagi mencintai Allah, dan aku telah diutus untuk mengembalikan kebenaran dan iman
dan untuk menghidupkan kembali cinta dan rasa takut kepada Allah di hati umat manusia. Ini sajalah maksud kehidupanku. Allah telah memberitahuku bahwa langit akan kembali mendekat ke bumi setelah ia menjauhkan diri. Jadi, aku telah datang untuk memperbaharui hal-hal ini dan telah diutus untuk maksud ini. Kitabul Bariyah, halaman 253 sampai 256. Kemudian beliau bersabda bahwa beliau telah diutus untuk menarik manusia kepada kebenaran dalam segala hal yang berkaitan dengan keyakinan, akhlak, ilmu dan amal, sedemikian rupa sehingga mereka akan memperoleh kekuatan istimewa dalam semua perkara ini. Review of Religions, volume 1, halaman 3. Kemudian beliau bersabda bahwa salah seorang putranya akan menjadi pembebas para tawanan, yakni bangsa-bangsa, golongan-golongan dan negara-negara yang ditindas oleh bangsa-bangsa, golongan-golongan dan negara-negara lain. Melalui dia akan terbebas dari belenggu-belenggu tirani dan akan mendapatkan kebebasan mereka. Dan Allah akan menyingkirkan kesulitan-kesulitan mereka dan akan memberi mereka kehidupan yang damai dan nyaman. Kemudian beliau bersabda bahwa adalah tugasnya pertama untuk menunjukkan kebenaran Islam kepada semua bangsa. Kedua, untuk menyajikan kepada dunia ajaran-ajaran Islam yang sejati, yang penuh dengan kebenaran dan kerohanian, bebas dari segala penafsiran palsu. Dan ketiga, untuk melimpahkan cahaya iman pada semua orang yang dari antara bangsa-bangsa di bumi akan bersemangat dalam pencarian cahaya iman itu. Dari semua ini akan tampak bahwa misi beliau adalah untuk menyiarkan tauhid Allah yang sempurna, mengokohkan akhlak dan ketakwaan, mengembalikan ke hati manusia rasa takut kepada Allah, memperkuat hubungan antara manusia dan penciptanya, membimbing manusia keluar dari keraguan dan kegelapan ke dalam kepastian iman, serta untuk memulihkan kedamaian dan ketenangan pada hati yang bermasalah, membuka pintu-pintu ilmu rohani, menemukan solusi bagi kesulitan-kesulitan moral, rohani, mental, dan praktis, meringankan dan menolong kaum yang tertindas melalui cara-cara surgawi, mengembalikan hak-hak mereka yang telah dirampas, menghapus perang dan kekacauan, menciptakan perdamaian dunia, mengumpulkan semua manusia di bawah bendera satu iman dan satu ikrar, menyebarkan kebenaran di antara semua bangsa, memurnikan Islam dari kesalahan-kesalahan dari luar, dan untuk menyajikan doktrin-doktrin sejati Islam kepada dunia. Dan terakhir, untuk menunjukkan kepada dunia keagungan Allah dengan tanda-tanda nyata. Sebuah misi yang benar-benar indah dan tujuan yang agung. Tetapi, pernahkah ada pendakwa mengatakan hal yang berbeda dari ini? Setiap mereka pastilah menyatakan kehadapan dunia tujuan-tujuan yang sama agungnya, karena tak seorang pun akan memerhatikan pernyataan-pernyataan yang biasa-biasa saja. Maklumat-maklumat yang demikian indah dianggap lebih diperlukan di zaman sekarang, ketika setiap hal bergantung pada siar dan iklan. Oleh karena itu, seandainya dakwah pendiri suci Jemaat Ahmadiyah telah didukung semata-mata oleh maklumat-maklumat semacam itu tentu tidak akan layak mendapat perhatian khusus dan tidak akan berhak unggul di atas dakwah-dakwah orang lain. Tapi, seperti yang saya akan tunjukkan, beliau telah meninggalkan bagi kita seperangkat petunjuk atau ajaran dan aturan-aturan perilaku yang begitu lengkap, sehingga semua orang yang berakal akan mengakui bahwa dengan mengamalkannya,
tujuan-tujuan kedatangan beliau seperti dinyatakan di atas dapat dengan mudah dan sepenuhnya dicapai. Namun, satu pertanyaan muncul di sini, dan meskipun ini tidak mudah dipahami, adalah mustahil tanpa memahaminya untuk sampai pada kesadaran penuh tentang makna sebenarnya dari Jemaat Ahmadiyah. Pertanyaannya ini, mengingat pendiri suci Jemaat Ahmadiyah menyebut diri seorang Muslim dan salah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW dan menegaskan bahwa misinya adalah untuk menyebarkan ajaran-ajaran sejati Al-Quran Suci. Apa arti khusus yang dimiliki Jemaat Ahmadiyah? Bukankah pendiri jemaat dalam hal itu sekedar dokter atau sufi, dan jemaat yang sendirinya sebuah gerakan intelektual belaka tidak memiliki arti khusus? Namun, ini jauh dari kebenaran, dan berpikir demikian akan berarti sama sekali menyalahartikan lingkup dan arti penting Jemaat Ahmadiyah. Kami percaya bahwa nabi ada dua macam, mereka yang membawa hukum atau syariat, dan mereka yang datang untuk menafsirkan dan mengukuhkan hukum, dan membersihkan kekotoran-kekotoran yang menyelinap masuk ke dalam sistem suatu agama karena perjalanan waktu. Semua sistem agama menerima pembedaan ini, dan ini dengan baik digambarkan oleh rangkaian nabi yang mengikuti Musa alaihissalam. Musa alaihissalam adalah pembawa syariat, dan sezamannya Harun alaihissalam, dan penerusnya termasuk Isa alaihissalam diutus hanya untuk memantapkan syariat yang diwahyukan melalui Musa alaihissalam. Isa alaihissalam sendiri bersabda, "Jangan mengira aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat atau nabi-nabi. Aku tidak datang untuk menghapuskan, tetapi untuk menggenapi." Matius pasal 5 ayat 17. Tidak diragukan, beberapa perkataan dan ajaran Isa alaihissalam konon berbeda dari ajaran-ajaran Taurat. Tetapi, jika kita mempelajari Taurat dengan seksama, kita bisa menemukan di dalamnya dasar dari semua yang diajarkan Isa alaihissalam. Beliau berkata sendiri tentang ajaran-ajaran ini, bahwa itu tidak baru dan terkandung dalam Taurat. Misalnya, menjelang penutupan khotbah di bukit yang dianggap sebagai meletakkan aturan-aturan perilaku yang tidak terkandung dalam Taurat, Isa alaihissalam bersabda, "Sebab inilah hukum dan nubuat." Matius pasal 7 ayat 12. Singkatnya, nabi ada dua macam. Mereka yang membawa syariat seperti Musa alaihissalam, dan mereka yang hanya memulihkan dan mengukuhkan kembali syariat setelah manusia meninggalkannya. Seperti misalnya Ilyas alaihissalam, Yesaya alaihissalam, Hezkiel alaihissalam, Daniel alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam juga mengaku sebagai nabi seperti yang terakhir, yaitu bukan pembawa syariat, dan menegaskan bahwa sebagaimana Isa adalah khalifah atau penerus terakhir dari risalah Musa, beliau adalah khalifah terakhir dari risalah Islam. Karena itu Jemaat Ahmadiyah menempati terhadap sekte-sekte Islam lainnya posisi yang sama seperti posisi Kristen terhadap sekte-sekte lain Yahudi. Kami percaya bahwa dalam Nabi Muhammad SAW genaplah nubuatan Musa alaihissalam yang terkandung dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, dan yang meramalkan kedatangan seorang nabi dari antara saudara-saudara Bani Israel yang akan menjadi pembawa syariat seperti Musa alaihissalam. Muhammad SAW sebagai keturunan Ismail, salah seorang saudara dari Bani Israel, adalah pembawa syariat baru. Al-Quran Suci mengacu pada pemenuhan nubuatan Musa alaihissalam dalam pribadi beliau SAW dalam ayat
berikut. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kami telah mengutus seorang rasul kepadamu yang menegakkan perintah-perintah agama dengan mengawasi pengamalanmu, sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Quran Surah Al-Muzammil ayat 16. Karena Muhammad SAW adalah semisal Musa alaihissalam, perlu bahwa Al-Masih alaihissalam dari risalah Islam tidak hanya harus dari kalangan pengikut beliau, tapi harus datang untuk meneguhkan kembali dan menyebarkan syariat Al-Quran. Sebagaimana Isa alaihissalam datang tanpa syariat baru, tapi hanya menegaskan Taurat. Saya sejauh ini telah mencoba menjelaskan hubungan jemaat Ahmadiyah dengan Islam. Sekarang saya lanjutkan menjelaskan pentingnya jemaat. Saya telah menyebutkan bahwa salah satu fungsi seorang nabi yang bukan pembawa syariat baru adalah menyaring semua kesalahan dan salah tafsir yang mungkin telah menyelinap ke dalam suatu sistem agama yang ada karena perjalanan waktu. Dan ini sendiri adalah sebuah tugas besar. Menemukan mengembalikan apa yang telah hilang adalah tugas yang hampir sama besarnya seperti memberikan yang baru. Tapi kami percaya bahwa Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam harus melaksanakan misi yang jauh lebih tinggi. Namun untuk memahami apa misi itu, kita perlu lebih dulu memahami dengan jelas posisi kita berkenaan dengan Al-Quran Karim. Tidak seperti umat Islam lain, kami percaya bahwa sumber ilmu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran belum habis, dan bahwa Al-Quran adalah kitab yang lengkap. Karena karya Allah adalah sebuah gudang harta keajaiban tak terbatas yang ditampakkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Begitupun firman Allah yang sempurna seharusnya menjadi harta kearifan dan kebenaran tak habis-habisnya, yang akan menyediakan obat untuk penyakit-penyakit moral dan rohani sepanjang masa. Allah tidak menciptakan hal-hal baru setiap hari di dunia ini, tetapi setiap ciptaan penuh dengan begitu banyak khasiat atau kebaikan dan misteri, sehingga tidak ada satu hal di dunia ini yang mengenainya dapat dikatakan bahwa rahasia-rahasianya telah sepenuhnya diungkap, dan bahwa tidak mungkin untuk menemukan segala sifat atau khasiat baru di dalamnya. Manusia belum mampu mengupas semua misteri tubuh manusia. Jangankan lagi pengetahuan lengkap, khasiat-khasiat dan sifat-sifat dari hal-hal lain. Bila demikian, dalam hal-hal benda-benda materi, yang bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang relatif sementara, betapa ini pasti jauh lebih perlu dalam hal firman Allah yang sempurna yang berkaitan dengan dunia rohani. Tidakkah kita harus dalam hal terakhir ini selalu siap untuk menemukan di dalamnya khazanah baru dan tak terbatas dari kebenaran-kebenaran kekal dan kekuatan-kekuatan tersembunyi? Kami oleh karena itu percaya, dan setiap orang yang berakal sehat akan setuju, bahwa sebuah kitab yang mengaku sebagai firman Allah yang sempurna harus memiliki sifat yang sangat perlu ini. Dan jika ia tidak memiliki sifat ini, pengakuannya sebagai firman Allah yang sempurna tidak bisa diterima. Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam menanggapi mereka yang percaya bahwa khazanah ilmu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran telah sepenuhnya ditemukan dan dikenalkan oleh orang-orang terdahulu, bersabda, "Karena itu ketahuilah bahwa mukjizat terbuka dari Al-Quran yang dapat diperlihatkan kepada warga semua bangsa dan semua bahasa, dan di mana kita bisa meyakinkan dan menyanggah setiap orang, entah orang India, Persia, Eropa, Amerika, atau lainnya, adalah bahwa ia suatu khazanah tak terbatas dari kebenaran-kebenaran ilahi,
ilmu-ilmu surgawi dan filsafat-filsafat rohani yang ditemukan di dalamnya dalam setiap zaman sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan umat manusia, dan yang seperti tentara bersenjata berdiri selalu siap untuk memerangi setiap kepalsuan baru. Andaikan Al-Quran terbatas dalam arti dan penafsirannya, ia tak bisa dianggap sebagai mukjizat sempurna. Sekedar keindahan kata dan kemurnian bahasa, sekalipun mukjizat, bukanlah hal-hal yang bisa dihargai oleh orang berilmu maupun tidak berilmu. Mukjizat terbesar Al-Quran adalah bahwa khazanahnya tak habis-habis, dan orang yang tidak melihat mukjizat ini sama sekali luput dari pengetahuan sejati Al-Quran. Ingatlah bahwa mukjizat Al-Quran ini begitu sempurna sehingga ia telah terbukti lebih ampuh daripada pedang di setiap zaman. Al-Quran berisi sanggahan penuh dan lengkap atas setiap keraguan yang diisyaratkan oleh setiap zaman yang berganti dalam kondisi-kondisi dunia yang selalu berubah, dan jawaban atas setiap kritik yang mungkin didasarkan pada pengetahuan baru dan penemuan-penemuan baru. Tidak ada kebenaran ilahi telah dikemukakan atau pernah bisa dikemukakan oleh pengikut agama lain, entah dia seorang Brahma, Buddha atau Arya, atau oleh pengikut segala paham lain yang belum terdapat dalam Al-Quran. Khazanah Al-Quran tidak habis-habis, dan sebagaimana keajaiban kitab alam tidak terbatas, dan setiap zaman yang berganti menemukan sifat-sifat segar dan khasiat-khasiat baru di alam. Begitu pula dengan firman Allah, sehingga tidak mungkin ada perbedaan antara pekerjaan Allah dan firman-Nya. Izalah Auham, halaman 305 sampai 311. Dengan menunjukkan mukjizat besar Al-Quran ini, Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam telah mengadakan suatu revolusi dalam bidang kerohanian. Kaum muslim tentu percaya bahwa Al-Quran itu sempurna. Tapi selama 13 abad terakhir, tidak ada yang membayangkan bahwa tidak hanya ia sempurna, tapi bahwa ia sebuah khazanah tidak habis-habis, di mana kebutuhan-kebutuhan segala zaman yang akan datang telah dicukupi, dan bahwa bila diselidiki dan diteliti, ia akan menghasilkan khazanah ilmu rohani yang jauh lebih melimpah daripada harta materi yang alam mampu hasilkan. Pendiri Jemaat Ahmadiyah dengan menyajikan kepada dunia aspek ajaib dari Al-Quran ini telah membukakan pintu kepada bidang penemuan dan penelitian yang jauh lebih luas dalam masalah rohani daripada pernah dilakukan segala penemuan ilmiah dalam ranah ilmu fisik. Beliau tidak hanya memurnikan Islam dari semua kesalahan dari luar dan menyajikannya kepada dunia dalam kemurnian dan kesederhanaannya, tetapi juga menyajikan Al-Quran kepada dunia dari sudut yang berguna sekaligus untuk memenuhi semua kebutuhan intelektual manusia yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi dunia yang berubah dengan pesat, dan untuk memberikan kunci untuk solusi dari semua kesulitan masa mendatang. Manusia tentu terganggu oleh permasalahan sosial dan politik yang rumit dan haus akan pengetahuan rohani. Tidak menemukan solusi apapun atas kesulitan-kesulitan ini dalam literatur keagamaan saat ini. Sebagian orang telah menjadi muak dengan agama sendiri, dan yang lain menambahkan kesulitan-kesulitan ini dengan berusaha membentuk perangkat hukum baru. Tapi seperti Anda akan temukan saat ini, solusi semua kesulitan ini telah disediakan dalam ajaran-ajaran Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam. Ia tentu terkandung dalam Al-Quran, tetapi sebagiannya seperti air yang telah jadi kotor oleh masuknya zat berbahaya, yaitu tafsir-tafsir yang keliru dan bengkok.
dan sebagiannya seperti mata air yang mengalir jauh di bawah tanah, tersembunyi dari mata manusia. Beliau menyuling air keruh itu dan menemukan saluran bawah tanah itu, dan menyingkirkan tabir dari mata kita, serta membuka lebar-lebar pintu kepada bidang penelitian dan penemuan yang luas, sehingga mencukupi kebutuhan-kebutuhan manusia yang senantiasa meningkat, tanpa sedikit pun keluar dari lingkup ajaran-ajaran Al-Quran Suci, dan mengganggu bangun Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang merupakan kehendak Allah untuk lestarikan sampai akhir zaman. Setelah ini disadari, akan mudah untuk memahami bahwa meskipun Jemaat Ahmadiyah teguh mempercayai Al-Quran dan merupakan sebuah jemaat Muslim, ia tidak dapat dijajarkan hanya sebagai salah satu firqah atau sekte Islam. Sebaliknya, ia mendakwa bahwa ia saja yang menyajikan kepada dunia Islam sesungguhnya yang diwahyukan lebih dari 13 abad yang lalu, dan bahwa misi khususnya adalah untuk memperkaya manusia dengan khazanah rohani tidak terhingga yang terkandung dalam Al-Quran Suci. Keberadaan jemaat ini bukanlah hasil dari puncak suatu gagasan tertentu, bukan juga gelombang terakhir dari suatu arus alam yang digerakkan oleh suatu sekte atau paham tertentu. Ia suatu arus yang sama sekali baru, yang di satu sisi telah bergerak cepat mundur sampai 13 abad, dan di sisi lainnya sedang merangsek maju sampai ke masa ini, memasuki masa depan, memasok dari khazanah Al-Quran yang tak habis-habisnya semua kebutuhan baru dan beragam umat manusia. Ia suatu arus yang telah menyatukan bukan hanya timur dan barat, tapi juga telah mempertemukan masa lalu dan masa depan. Kita sekarang dapat dengan yakin menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW yang kepadanya diwahyukan kitab syariat yang terakhir dan paripurna adalah seorang Adam untuk penyempurnaan syariat, dan bahwa Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam yang telah diutus oleh Allah untuk menunjukkan kepada dunia luasnya ilmu-ilmu dan filsafat kerohanian dari Al-Quran yang memenuhi kebutuhan setiap zaman, adalah seorang Adam untuk penyempurnaan tafsir dan penyebaran syariat. Sebagaimana Adam pertama adalah Adam dari penyempurnaan fisik manusia. Saya perlu menjabarkan aspek Jemaat Ahmadiyah ini, karena seperti saya telah sebutkan, Jemaat Ahmadiyah bukanlah nama dari suatu agama baru. Seandainya saya berlanjut membahas ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip jemaat yang sepenuhnya didasarkan pada Al-Quran, tanpa penjelasan awal ini, sejumlah kebingungan mungkin telah muncul dan mungkin telah sulit dipahami apakah saya sedang berbicara tentang Jemaat Ahmadiyah atau tentang Islam. Sekarang haruslah sangat jelas bahwa Ahmadiyah dan Islam itu satu dan hal yang sama. Dan Ahmadiyah adalah Islam sejati yang Allah telah tampakkan kepada dunia melalui utusan yang dijanjikan di zaman ini. Ia berdasarkan sepenuhnya pada Al-Quran dan hukum Islam. Namun ia sama sekali berbeda dari sekte-sekte Islam lain yang ada dalam ajaran-ajarannya dan doktrin-doktrinnya. Ia telah pertama menemukan kembali banyak kebenaran yang telah lama sekali hilang dari pandangan, dan kedua, untuk kali pertama telah mengungkapkan kepada dunia banyak kebenaran baru berkaitan dengan kondisi-kondisi dan kebutuhan-kebutuhan khusus zaman ini. Kebenaran-kebenaran ini disampaikan oleh Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam, yang telah memperkaya dunia intelektual dan rohani dengan menemukan banyak ilmu rohani yang terkubur di bawah ayat-ayat Al-Quran Suci. Oleh karena itu, bila sepanjang tulisan ini saya merujuk
pada ajaran-ajaran Islam. Saya akan mengacu pada ajaran-ajaran yang selaras dengan sudut pandang Jemaat Ahmadiyah, terlepas dari apakah itu diterima oleh kaum muslim lain atau tidak. Dan ketika saya merujuk pada ajaran-ajaran Jemaat Ahmadiyah, acuannya akan kepada ajaran-ajaran Islam dan bukan kepada doktrin atau ajaran baru apapun.